Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Masyarakat, para pecinta keadilan dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di Viral Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat kasus yang sedang viral, yaitu aktivis versus pejabat. Dimana pada kasus yang pertama adalah Bapak Menteri Koordinasi di bidang kemaritiman dan investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan mensomasi Bapak Haris Azhar dan juga Fathia Maulida, koordinator dari Kontras. Dan kasus yang kedua adalah Bapak Kepala Staf Kepresidenan, yaitu Bapak Muldoko, yang mensomasi ICW. Dalam persoalan kasus ini yang menjadi pertanyaan publik adalah masalah pembungkaman kebebasan berpendapat versus karakter assassination atau pembunuhan karakter, begitu kira-kira ya. Jadi perlu kita pahami dalam persoalan-persoalan ini. Yang pertama adalah munculnya latar belakang dari persoalan ini adalah pada kasus pertama, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan mensomasi Bapak Haris Azhar dan Fathia Maulida karena unggahan pada YouTube tanggal 20 Agustus 2021. Pada saat itu mereka membahas hasil riset koalisi masyarakat sipil mengenai ekonomi politik penempatan militer di Papua. Studi kasusnya di Intan Jaya. Setelah Ibu Fathia menjelaskan beberapa persoalan yang hasil dari riset tersebut, sehingga dia menyebutkan bahwa Bapak Luhut Binsar Panjaitan dapat dikatakan bermain dalam perusahaan-perusahaan tambang di Papua saat ini. Jadi ini membuat reaksi atau menimbulkan reaksi dari pihak Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ini termasuk pembunuhan karakter atau tuduhan, begitu kira-kira ya, melalui kuasa hukumnya. Yang pertama yang perlu kita pahami di sini adalah apa sih riset itu? Kalau kita merujuk ke dalam KBBI, riset itu merupakan suatu penelitian melalui metode-metode tertentu untuk mencapai suatu kesimpulan. Begitu kira-kira singkatnya ya. Kemudian di hasil dari riset itu sendiri ada beberapa persoalan yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah masalah operasi militer. Berdasarkan hasil riset tersebut dikatakan operasi militer tersebut adalah operasi militer ilegal, di mana tidak ada keputusan presiden yang mengatakan atau memerintahkan mengerahkan operasi militer tersebut, dan juga tidak ada persetujuan dari DPR selama ini, begitu kira-kira ya. Memang benar kalau kita merujuk kepada pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan secara dalam keadaan darurat presiden dapat memutuskan untuk mengerahkan TNI terhadap jika ada ancaman militer atau ancaman bersenjata. Begitu dalam ayat 1-nya, dalam ayat 2-nya disebutkan dalam waktu 2 kali 24 jam presiden wajib melaporkannya kepada atau meminta persetujuan kepada DPR, begitu ya. Dan di ayat 3-nya, apabila DPR tidak menyetujui keputusan tersebut, presiden wajib mencabut atau menarik keputusan tersebut, begitu dalam pasal tersebut ya. Dan yang persoalan yang kedua adalah dikatakan banyak juga atau temuan di sana perusahaan-perusahaan
yang tidak memperoleh izin dari masyarakat sekitar. Memang kalau kita melihat dari peraturan perundang-undangan mengenai izin mendirikan usaha, dalam misalkan yang sangat berdampak terhadap lingkungan itu adalah wajib membuat AMDAL. Dalam pembuatan AMDAL itu memang harus ada peran serta masyarakat di sana, masyarakat setempat tentunya ya, yang lebih paham dalam keadaan sosial di sana. Dan persoalan yang ketiga adalah masalah banyak purnawirawan TNI maupun polisi yang menjadi komisaris dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga dari sinilah timbul kecurigaan bahwa operasi-operasi militer di sana kemungkinannya dugaan begitu kira-kira yang mengerahkan operasi-operasi militer di sana begitu kira-kira untuk menjaga perusahaan. Begitu kira-kira dugaannya di dalam riset tersebut ya. Kalau kita merujuk juga ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan ya, memang tidak ada secara tegas mengatur bahwa purnawirawan untuk yang melarang purnawirawan atau apapun untuk menjadi komisaris dari suatu badan usaha, kecuali untuk BUMN ya. Kalau BUMN itu pun harus yang dilarang itu adalah merangkap jabatan. Memang keadaannya purnawirawan yang ada di sana termasuk pejabat juga dalam pemerintahan saat ini. Tetapi tidak ada aturan yang tegas melarang bahwa pejabat yang saat ini misalkan yang sedang aktif menjadi komisaris dari suatu badan usaha. Kalau memang badan usahanya swasta atau itu tidak ada larangan memang di sana. Yang dapat kita temukan di dalam misalkan di dalam undang-undang TNI tadi ataupun undang-undang kepolisian di sana memang ada dilarang. Tapi kalau itu dia masih aktif begitu ya. Tapi di sini kan tidak aktif lagi. Dia hanya ada pejabat negara. Kemudian kalau kita masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, memang yang dilarang di sana adalah apabila pejabat mempunyai konflik kepentingan terhadap sesuatu, maka dia dilarang untuk mengambil keputusan dalam persoalan tersebut. Begitu kira-kira. Itu doang yang dilarang. Jadi kalau untuk larang-larangan untuk seorang pejabat menjadi komisaris di dalam perusahaan-perusahaan atau badan usaha yang bukan BUMN atau BUMD, tidak ada larangan secara eksplisit. Penemuan saya saat ini begitulah kira-kira ya. Kemudian di dalam persoalan yang kedua adalah kasus dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan yaitu Bapak Muldoko. Itu muncul karena diduga dalam riset ICW juga karena ada peredaran obat ivermectin kalau nggak salah ya. Karena disebutkan di sana temuan itu bahwa obat ivermectin ini atau terapi COVID-19 ini uji klinisnya belum rampung begitu kira-kira. Belum ada izin dari BPOM begitu kira-kira, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Langsung ditemukan bahwa Bapak ini mengedarkan begitu kira-kira dan mempromosikan obat ini untuk diproduksi. Sedangkan pada uji klinisnya belum rampung begitu kira-kira ya. Jadi kemungkinan dari sini timbul ada persoalan atau dugaan untuk meraup rente. Itulah yang disebutkan dalam judul dari riset tersebut ya, berburu rente di tengah krisis. Sebenarnya ini dugaan masih ya, dugaan. Dalam ICW juga mengatakan bahwa ICW selalu menggunakan kata dugaan dalam riset tersebut. Berarti perlu pembuktian lagi apakah benar persoalan tersebut ya. Jadi di sini kalau kita melihat aspek-aspek hukumnya, memang di dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita memang diatur masalah
kebebasan berpendapat di pasal, terutama di pasal 28E ayat ketiganya, kebebasan berserikat, menyampaikan pendapat. Tetapi di dalam pasal 28 huruf J ayat 2-nya diatur pembatasannya, dibatasi bahwa pembatasan atas hak-hak itu dibatasi oleh undang-undang, tunduk pada undang-undang. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau kita melihat dari sini, yang menjadi persoalan-persoalan dari kasus ini adalah perbedaan pendapat antara hasil riset yang dianggap sebagai pencemaran nama baik. Jadi kita harus masuk ke dalam pasalnya itu sendiri dulu. Pencemaran nama baik itu sendiri diatur dalam pasal 310 di dalam KUHP, dan juga ada juga pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang ITE. Tetapi masalah unsur-unsurnya itu mengacu kepada undang-undang di dalam KUHP pasal 310 tadi, yaitu pencemaran itu adalah menuduh seseorang melakukan sesuatu untuk mencemarkan dan untuk diketahui oleh umum. Begitulah kira-kira kalau rumusan dari pasal itu sendiri ya. Perlu diketahui di sini apakah tujuan dari ICW ataupun dari Bapak Haris dan Bu Fathia ini merupakan untuk mencemarkan atau untuk seperti apa. Begitulah kira-kira ya yang menjadi pertanyaan publik sekarang ini. Tentu menurut saya perlu ada lagi yang jadi permasalahan di sini adalah karena ini adalah berawal dari riset, yaitu tentu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan ataupun diuji, begitu kira-kira ya. Jadi untuk mengetahui apakah ini pencemaran atau bukan, ya perlu diuji riset tersebut apakah benar atau tidak, begitu ya. Dan juga di pasal 310 itu ayat 3-nya itu dalam ada pengecualian di sana. Sudah beberapa kali di video sebelum-sebelumnya juga sudah kami sampaikan, untuk kepentingan umum, pembelaan. Jadi apakah termasuk riset ini untuk kepentingan umum supaya kita mengetahui, masyarakat mengetahui apa yang sedang terjadi di negeri ini oleh penguasa, begitu kira-kira. Jadi untuk mengetahui ini pencemaran atau bukan adalah jadi harus diuji riset ini, begitu ya. Jadi untuk kesimpulannya, setelah kita memaparkan dari persoalan-persoalan tersebut, memang ya masyarakat sendiri yang menyimpulkan apakah ini masuk ke dalam pencemaran atau bukan ya. Karena setelah kami jelaskan dari aspek-aspek hukumnya, sudah kami jelaskan seperti apa, begitu kira-kira ya. Jadi silahkan masyarakat sendiri yang menilai seperti apa, begitu. Tapi kalau untuk pencemaran sendiri tentu aparat penegak hukum, maksud saya tadi aparat penegak hukum lah yang bisa menjelaskan nanti ini apakah ini termasuk salah satu pencemaran atau bukan, begitu kira-kira. Begitulah ulasan singkat dari saya. Semoga uraian singkat ini atau penjelasan singkat ini menjadi bermanfaat atau dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.